Ini teman-teman masih ada nggak yang di atas? Masih? Ayo peserta iktikaf yang di atas bisa turun sebelum konuni 3, konuni 4. Teman-teman konuni 3, konuni 4 yang iktikaf di atas bisa segera turun sebelum kita kirimkan polisi pembasmi. Oke, Ustaz aman ya? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Teman maaf masih ada di atas Mas Ahmad. Semakin melelahkan. Mas Abian, Mas Abbas di atas. Konuni 3, konuni 4. Ayo kalau sudah senggang bisa turun ke bawah. Lulu, parah nih Pak Yudo. Puis. Oke teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman para jamaah i'tikaf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk belajar bersama tentang kaedah-kaedah yang terdapat pada Al-Quran. Maka insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menjalankan hidup lebih baik lagi dipandu oleh kaidah utama yaitu kaidah Al-Quran. Gitu ya, tiang-tiang kehidupan yang terdapat pada Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas dua kaidah pertama. Yang pertama apa? Mas Aiman, Masya Allah, bisa sendepel, angop, ngelihat kanan, ngelihat sini Mas Aman.
Lihat sini, ngadep sini. Yang pertama, kaidah apa? Kaidah yang pertama kemarin apa? Masya Allah. Ngantuk ya. Mas, yang kemarin apa kaidah pertama? Hah? Hah? Apa? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ayo dibaca bareng-bareng yang keras. Satu, dua, tiga. Ayo yang keras, Mas Aiman yang keras sama yang lain juga. Satu, dua, tiga. Jaga. Kok tetap nggak keras ya? Jaga. Ayo yang keras, satu, dua, tiga. Yang keras kurang. Mas Raska sama Mas Aiman nggak kedengeran suaranya. Sama Mas Bilal nggak dengar. Satu, dua, tiga. Sekarang siapa itu? Adiknya Mas Fatih siapa? Mas Putra, Mas Aiman sama Mas Bilal. Saja bertiga. Satu, dua, tiga. Oh kan? Nggak keras kan? Berarti Ustaz nggak bohong kan? Ayo ulangi. Satu, dua, tiga. Tambah nggak denger. Lagi ulang. Satu, dua, tiga. Kurang keras. Satu, dua, tiga. Kurang keras. Satu, dua, tiga. Kurang keras. Anak muda suaranya. Masya Allah. Bukan akhwat kan? Bukan. Ayo. Satu, dua, tiga. Kurang lagi. Satu, dua, tiga. Mas Bilal. Kurang keras Mas Bilal. Ya, Mas Aiman. Mas Putra. Ya, yang keras. Nggak apa-apa. Kedua. Kaidah yang kedua apa? Atau yang pertama tadi artinya apa? Yang pertama artinya apa? Ayo sama-sama ngantuk ini capek. Ayo apa? Masya Allah. Artinya apa? Man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Artinya apa? Ya wis ya, ya. Nomor dua. Gimana anu. Yang kedua, kaidah kedua apa? Kaidah yang kedua. Hah? Inna akramakum indallahi atqakum. Ulangi, satu, dua, tiga. Apa artinya? Naam. Oke.
Insya Allah sekarang kita masuk di kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah kaidah nomor 22. Kalau di kitab ya kaidah nomor 22. Tapi kaidah yang nomor 3 itu adalah berbunyi innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu man yattaqi innahu man yattaqi innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Aduh ya Allah. Oke. Apa artinya? Sesungguhnya yang bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya yang bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Sesungguhnya yang bertakwa, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Ayubi di atas ada siapa aja? Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini adik Mas Putra siapa namanya? Oh iya Salman sih. Salman bin Dian. Mas Fatih mana? Mas Putra. Di atas. Uwais. Uwais di rumah. Taib. Maka teman-teman, kaidah innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ini adalah kaidah ya, kaidah bijak di dalam muamalah terhadap Allah maupun terhadap manusia. Ya. Jadi kaidah ini adalah kaidah bijak untuk bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan pencipta dan manusia. Di saat amalan kita terasa tidak dihargai. Rasanya tidak dihargai. Ya, ketika kita melakukan amal, kemudian amal kita itu merasa kok tidak ada balasan, maka yakin dengan ayat ini, kaidah hidup. Saya sudah melakukan ini kok nggak ada balasan baiknya ya. Entah ketika bermuamalah, ya melakukan ibadah, bertakwa, kita sudah bertakwa, tapi kok rezeki kita nggak bertambah ya.
rasa-rasanya kita nggak mendapatkan spesial rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan kaidah ini, bahwasanya tetaplah kita bertakwa dan sabar, dan yakinlah Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Begitu juga ketika kita bermuamalah dengan manusia. Ketika kita bermuamalah kok tidak ada balasan dari manusia, meskipun itu bukan tujuan kita ya. Tapi kita merasa tidak dihargai amalan kita malah disepelekan, kita malah dikucilkan, dijelek-jelekkan, malah dihina. Maka yakinlah, tetaplah kita bertakwa dan sabar, dan Allah Ta'ala pastinya tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ayat ini, kaidah ini itu tercantum pada surat Yusuf ayat 90. Ya, surat Yusuf ayat 90. Yang mana kisahnya itu adalah ketika saudaranya Nabi Yusuf bertemu dengan pemimpin aziz, ya. Pemimpin ketika itu yang memimpin ternyata adalah petingginya adalah Nabi Yusuf. Terus keluarganya, saudaranya itu meminta untuk diberikan timbangan dan sedekah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Apakah kalian itu tidak mengetahui? Kemudian saudara-saudaranya itu baru sadar, ternyata pemimpin yang berbicara itu adalah saudaranya Nabi Yusuf yang dulu pernah dibuang sama mereka. Makanya mereka mengatakan, a'innaka la anta Yusuf? Apakah sesungguhnya kamu itu adalah Nabi Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Ya, saya adalah Yusuf dan ini saudaraku terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kaedahnya. Ya, kaedah terhadap Nabi Yusuf itu cerita seakan-akan, lihat dari perjalanan Nabi Yusuf dari tingkat nol ya, dari dibuang, dari mendapatkan ujian, kemudian sekarang mendapatkan kedudukan atas pemberian Allah, maka kaedahnya kata Nabi Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Paham ya? Dari kisahnya Nabi Yusuf paham ya? Kenapa ayat ini turun? Kenapa kaidah ini tersampaikan? Ustaz paham ya Ustaz ya? Oke. Sekarang apa makna takwa? Apa makna sabar? Kalau pembahasan tentang takwa, kita tahu definisinya macam-macam lah. Sabar juga. Cuman takwa itu secara umum adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ketika takwa dihadapkan dengan sabar, artinya apa? Takwa itu, takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang dibarengi dengan sabar. Dan sabar itu
diselimuti dengan ketakwaan. Paham ya? Takwa yang sesungguhnya itu adalah takwa yang apa namanya? Yang dikuatkan dengan kesabaran. Takwa yang dikuatkan dengan kesabaran. Nanti ada ini ya. Ada contohnya. Dan sabar itu harus diselimuti dengan ketakwaan. Saya ingin bertakwa kepada Allah dengan puasa. Tapi saya nggak tahan lapar. Ya sudah, saya nggak usah puasa. Nggak bisa. Takwa itu harus sabar. Sabar menjalani ibadah puasa. Sabar bertakwa dengan ibadah puasa. Sabar demi menjalankan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu harus sabar dan sabar itu harus dengan takwa. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Yusuf itu menjawab dengan kaidah innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Kemudian yang dimaksud oleh Nabi Yusuf itu, atas kejadian apa Nabi Yusuf itu tetap bertakwa dan sabar? Maka di sini ada dua. Yang pertama adalah beliau sabar terhadap kezaliman saudaranya yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari keluarga. Tahu ya kisah pertama ya? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Yang pertama kali dilempar ke sumur, ke tempat yang kosong dengan harapan diambil oleh apa namanya? Kafilah-kafilah atau orang yang lewat. Ini pertama. Itu ujian bukan bagi Nabi Yusuf? Ujiannya. Harus sabar tidak? Harus sabar ya. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang diterima oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dirayu oleh seorang perempuan untuk melakukan zina dan Nabi Yusuf menolak. Kemudian Nabi Yusuf difitnah bahwasanya Nabi Yusuflah yang memulai keburukan itu. Kemudian Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara daripada harus melakukan keburukan dengan perempuan tersebut. Maka ini ujian bagi Nabi Yusuf yang kedua. Sabar terhadap ujian ya. Ketika Nabi Yusuf dirayu kan, kemudian Nabi Yusuf dituduh, padahal Nabi Yusuf tahu beliau enggak salah, tapi beliau memilih untuk dipenjara saja daripada harus mengikuti ajakan perempuan. Itu kan sempat dirayu ya.
Nah, apa? Iya. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjan au adzabun alim. Ya, di penjara. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Maka penjara lebih dipilih oleh Nabi Yusuf. Maka teman-teman, dari dua ujian Nabi Yusuf, yang pertama dibuang oleh saudaranya, yang satu digoda oleh perempuan, maka ini dua kesabaran yang berbeda. Kalau yang pertama dibuang oleh saudaranya, ini sabrun alal masoid. Sabar terhadap musibah yang mana manusia tidak bisa memilih. Paham ya? Nabi Yusuf kan nggak bisa milih kalau dia untuk tidak dibuang. Karena memang dipaksa. Ya, dipaksa oleh saudaranya untuk dibuang. Jadi musibahnya, sabarnya sabar terhadap musibah, nggak ada pilihan. Tapi yang kalau kedua, Nabi Yusuf itu sabar ikhtiarian. Sabar karena pilihannya. Kalau beliau mau mengikuti apa yang diajak oleh perempuan itu bisa. Tapi beliau memilih untuk tidak mengikuti nafsunya dan beliau memilih untuk sabar meskipun harus dipenjara. Kebayang ya antara perbedaan kesabaran pertama sama kedua? Ya. Mungkin yang pertama gini ya, adik-adik, mungkin ada seseorang di apa? Umpama gini. Yang pertama ada orang bawa makanan. Kemudian dia kesandung terus jatuh. Padahal makanan itu yang dia sukai. Terus jatuh, terus tumpah. Berarti apa yang harus dilakukan? Sabar, ya kan? Sabar terhadap apa? Musibah. Itu sabar terhadap musibah. Tapi ada lagi orang yang punya makanan enak, tahu-tahu diminta sama temennya. Maka di sini dia bisa memilih mau dimakan atau dia mau berbagi sama temennya. Meskipun dia berat untuk membagi makanan itu kepada yang lain. Karena dia suka terhadap makanan tersebut. Maka dia memilih untuk sabar, tetap memberikan makanan dan berbagi kepada yang lain demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar pilihan. Maka teman-teman dari kalimat Nabi Yusuf innahu man yattaqi wa yasbir, kalau dari kalimat barang siapa yang bertakwa dan sabar, yang dimaksud oleh kaidah Nabi Yusuf itu ujian pertama apa ujian kedua kira-kira? Ujian pertama apa kedua? Ujian pertama apa kedua? Mas, Masya Allah. Tadi malam sholat malam, tadi malam. Ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Apa Zat? Hah? Pertama apa kedua? Apa?
Iya. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah, maka yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ini tidak hanya bersabar, tapi dibarengi dengan ketakwaan. Maka kaedah ini itu kalau yang pertama itu kan sabar mau nggak mau harus sabar ya. Karena musibah, nggak ada pilihan. Tapi yang kedua, ini yang paling mahal. Yaitu kita memilih sesuatu dan kita berani bersabar di situ. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa? Meliputi dua itu juga gimana? Maksudnya? Iya mewakili, cuman lebih pada yang kedua. Ya kata Ibnu Taimiyah ya. Tsumma qala Syekhul Islamiyah ya qala Syekhul Islam mubayyinan ittirad hadhil qaidah al-Qur'aniyah. Wa hakadha idza udiyal mu'min ala imanihi wa talaba minhul kufr awil fusuq awil isyan wa illam yaf'al udhi wa uqib ikhtaral adha wal uquba ala firaqi dinihi immal habas wa immal khurud min baladihi kama jara lil muhajirina hinna ikhtaru firaqal autan ala firaqid din wa kanu yu'adzibuna wa yu'dzun. Maka ini adalah contoh seorang yang beriman ketika dia diuji keimanannya dengan ujian kekufuran, kefasikan, dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau dia akan dihukum, kemudian dia memilih untuk dihukum daripada meninggalkan agamanya, maka itu adalah yang masuk dalam kaidah innahu man yattaqi wa yasbir. Sebagaimana keadaannya sahabat Nabi Muhajirin. Mereka demi menjaga agamanya, mereka dihukum, dipenjara, diasingkan, tapi tetap mereka memilih untuk diasingkan daripada meninggalkan agamanya. Itu ya. Fakana ma hasala lil mu'minin minal adha wal masaib huwa bi ikhtiyarihim ta'atun lillahi wa rasulihi lam yakun minal masaib as-samawiyah allati tajri biduni ikhtiyaril abad min jinsi min jinsi habsi Yusuf la min jinsi at-tafriq bainahu wa baina abihi wa hadha ashrafu naw'aini wa ahluha a'dham bidarajah wa in kana sahibul masaib yuthab ala sabrihi wa ridha wa takfu wa tukaffir anhu dzunub bimasaibihi. Itu saat intinya ketika sabar yang menjadi pilihan demi menjaga ketakwaannya itu lebih mulia daripada yang sabar terhadap musibah yang dia mau nggak mau harus sabar. Meskipun dua-duanya itu diberikan pahala, besar pahalanya, dihapuskan dosanya. Tapi ketika kayak tadi itu, ketika dia diminta makanannya,
Bisa jadi dia menolak, nggak apa-apa. Kita punya uang nih, ada orang minta-minta, padahal uangnya mepet. Terus kita memilih untuk menolak. Kita nggak sabar kan? Maksudnya bukan, kita nggak memilih untuk sabar. Bukan nggak sabar, tidak memilih untuk sabar. Kita menolak, boleh nggak? Boleh nggak menolak orang yang minta? Boleh ya? Ya. Gimana tadaburnya? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Gimana? Dan apabila ada yang minta fala tanhar. Gimana? Boleh enggak ada orang minta kita tolak? Hah? Memilih untuk tidak memberi. Lah iya, lah terus ayat itu gimana? Wa ammasa ila fala tanhar. Loh ini orang minta-minta wis umum pokoknya minta-minta. Terus dalilnya wa ammasa ila fala tanhar. Apabila ada yang meminta fala tanhar. Dalilnya apa lagi ya? Apa lagi? Wah, Masya Allah. Apa? Gimana? Ustazah ada yang bisa jawab, Ustazah? Ada mic-nya lagi. Ustazah kok tampaknya ruam di belakang ini. Ada berapa puluh orang di belakang, Ustazah? Hah? Nah, iya itu, Ustaz. Yang enggak boleh itu menghardik, membentak, marah-marahi. Boh, jaluk tok gak kerja. Aku kerja, kesel keringetan, nah itu enggak boleh. Pada tanhar itu menghardik. Tapi kalau cuman paham ya? Tapi kita kan boleh ya untuk tidak memberi. Tapi kita memilih untuk tetap memberi. Dan kita mengambil sikap untuk sabar. Gak apa-apa wis duitku kurang. Yang penting saya bisa berbuat baik untuk ketaatan saya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Paham ya? Maka itu pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Itu namanya sabar pilihan, Zat. Untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih berat daripada sabar terhadap musibah yang tidak ada jalan keluarnya. Masya Allah. Baik, sekarang contoh yang kedua. Kalau di sini nih contoh yang kedua itu seseorang yang tarbiyatun nafs ala taqwa wa sabr ala ma yusamma bi'ishqis suwar alladhi afsada qulub fi aminan nas bisababi ta'alluqi qulubihim bitilkal suwar sawa kanat suwaran hayya aw thabitah walaqad azumat alfitan bihadhihi suwar fi asrina hadha alladhi lam ta'rif ad-dunya asran a'zam minhu fi intishari surah wal ihtiraf fi taswiriha wal wa tafannun fi tagyiri malamihiha wa tayassara al-wusul ila suwar al-muharrama minha wa ghairil muharramah
antari kil internet wal jawwal wa ghairuha minal wasail. Nah, ini dua ini tentang pembahasan foto. Foto, gambar. Bukan media. Kalau media kan dakwah ya. Enggak ini foto, enggak tahu ini wallahu alam. Beliau menganggap menyimpan foto orang yang enggak tahu ya ini nanti aja wis. Enggak sekedar dokumentasi Zat, tapi untuk mengenang rindu gitu loh. Aishkus suar itu, Aisyak itu rindu. Gimana ya? Iya, album kenangan. Enggak tahu ya. Fa'alal mu'min an-nasih li nafsihi an yattaqi rabbahu wa an yujahida nafsahu fil bu'd an hadzal marta' al-wakhim a'ni taqlibun nazar fi suwaril muharramah wa an yuqina anna ma yakdifu Allah fi qalbihi minal iman wan nur war raha wa tuma'nina sayakunu adhaf ma yajiduhu minal ladzah abira bitilkal suwar wa man arada an ya'rifa mafasid hadzal bab a'ni ishku suwar falyaqra awakhir kitabil Allama Ibnu Qayyim al-Jawabul Kafi faqad ajada wa afad. Ini kayaknya nyimpen foto-foto yang haram. Ya, nyimpen foto pacarnya. Nah, itu enggak boleh. Apa? Oh, lah istri boleh. Enggak haram. Wajib kalau enggak HP-nya dibuang sama istri. Apa? Iya, harus jadi wallpaper utama. Wallpaper utama, wallpaper kunci, wallpaper utama, wallpaper WhatsApp. 3 lapis. Iya. Kalau selain yang haram, nyimpen foto perempuan. Nah, itu enggak boleh. Kalau kecuali perempuannya itu istri, ibu, saudara kandung. Pokoknya nyimpen foto perempuan yang kita rindukan. Padahal dia bukan mahram kita. Nah. Apa? Apa? Yang enggak rindu itu kayaknya pokoknya ingin loh Zat, gampang Zat. Yang satu bisa kita lakukan tapi berdosa. Yang satu kita enggak lakukan demi ketakwaan kita dan kita harus bersabar di dalamnya. Tahu enggak? Ini ya pilihannya. Ini sesuatu yang bahaya untuk kita. Dan kita bisa untuk melakukan itu. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan demi ketakwaan. Dan kita harus bersabar di situ. Maka ketika kita mengambil langkah itu, kita sengaja umpama pas acara KKN tadi ya, antum enggak mutu, enggak wis innahu man yattaqi wa yasbir. Daripada nanti keilingan scroll lagi bahaya umpama. Pokoknya dia memilih untuk menjaga ketakwaan dia dan dia mengambil sikap untuk bersabar, maka yakinlah langkahmu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira gitulah kaidah umumnya itu. Paham nggih? Saat imamnya jarang langsung gini. Saya tahu bukan antum nggak paham, tapi antum pengen out of the box. Cari celah yang lain. Nggak apa-apa, Masya Allah. Nggak apa-apa, Anda paham. Insya Allah. Taib. Kemudian yang kedua, yaitu kisah, mama contohnya adalah tentang seseorang yang diuji oleh Allah terhadap nikmat yang ia peroleh, namun banyak yang hasad terhadapnya. Padahal dia tidak melakukan kesombongan atas nikmat tersebut. Tapi yang hasad banyak. Yang hasad banyak, yang gak senang banyak. Maka yang demikian gak usah takut. Tetap saja jalani nikmat itu untuk ketakwaan kepada Allah dan bersabar. Karena likulli dzi ni'matin ya fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Itu kan kaidahnya. Setiap orang yang punya nikmat itu ada yang hasad. Kalau kita selalu mengikuti orang yang hasad, contohnya ini saja. Tapi ini insya Allah dulu senior anak nggak hasad. Jadi dulu itu HP Ana itu waktu di Sudan itu pertama kali berangkat itu HP apa ya? Kalau nggak salah Motorola, kalau nggak salah. Terus udah hampir rusak kan. Terus saya tuker tambah, ganti zamannya LG G-Flex, tahu nggak? HP LG G-Flex. Gimana modelnya? Bukan. Layar gini, LG G-Flex itu ngelengkung gini layarnya ini. Jadi kalau ditaruh kantong itu mengikuti postur paha kita. Sing lemu, lek kuru kan panggal lurus pahai. Lek lemu kan rodok gemuk. Nah itu layarnya itu gini, Zat. Cekung gini. Miring gini. Gede kan itu di zaman itu kan ukurannya 7 inci udah gede. LG Flex. Baru beli anak Zat. Terus tak bawa ke kampus. Sebetulnya anak bawa itu tuh agak apa namanya ya? Males kalau jadi sorotan gitu loh. Risi. Karena termasuk HP besar ketika itu. Ya mau sore wong ngaji terus belani HP gede-gedean gitu pokoknya sungkan gitu lah. Waktu itu Masya Allah emang lingkungan teman-teman itu fokus sama belajarnya luar biasa lah. Jarang HP-nya bagus-bagus itu, kurang lebih pokoknya. Dah, waktu itu termasuk bagus meskipun harganya nggak mahal. Waktu itu terus saya waktu itu baru beli second padahal. Terus anak keluarkan. Terus Ustadz senioran yang lihat. Terus langsung diambil gini. Masya Allah, jawal jadid. Hada yakhdim linnas au yahdim linnas. Anak denger itu saat langsung besoknya itu atau hari itu langsung minta teman minta antar ke tempat pembelian HP, langsung anak tuker HP-nya ganti ke HP yang lain yang biasa. HP LG G2 kalau nggak salah. LG G2 apa G4 gitu lupa. Pokoknya lebih kecil dari itu. Jadi nggak jadi. Tahu nggak kalimatnya itu abarnya? Kata ustadznya gini, Masya Allah HP bagus. Ini HP untuk melayani umat atau untuk menghancurkan umat kan? Oh wabot. Ini yahdim lil ummah au yahdim lil ummah. Ini melayani umat atau untuk menghancurkan umat, langsung pergi ganti nggak jadi. Habis itu tak udah. Padahal saat anak getun itu, HP bagus deh masalahnya gede. Maksudnya terus melengkung gitu. Enak lah untuk dipakai itu. Kalau scroll itu kayak naik ke atas gini. HP G-Flex.
Tapi gara-gara kalimat itu, jadi punya HP itu cuman kalau nggak salah 2 hari lah paling lama. Gitulah. Lah kayak gitu tuh saat kayaknya loh ya, wallahu alam, wallahu alam. Itu kan dia nggak hasut, cuman dengan kalimat itu akhirnya kita memilih untuk iya ya. Jangan-jangan itu malah jadi bahaya untuk kita, terus kita memilih untuk ya sudahlah. Mudah-mudahan jadi langkah untuk bertakwa kepada Allah dan kita sabar. Meskipun ketika itu saya nggak ganti, oh nggak apa-apa. Gitu saat. Wallahu alam biswab. Gitu ya. Jadi ada kisah-kisah seseorang yang ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian ada orang yang hasad atau orang yang nggak setuju. Maka tugas kita itu adalah pertahankan nikmat itu tapi di atas ketakwaan gitu loh. Paham nggak? Kalau kita mau apa ya contohnya ya Mama tadi ya. Mama kalau kita dihasad oleh seseorang terhadap nikmat. Mama hmm, ya tetap berdakwah, mungkin kayak gitu juga. Tetap berdakwah dan bertakwa kepada Allah. Umpama kita beli HP baru, beli Quran baru. Ya. Atau bahkan beli HP baru, terus ada yang bilang nggak baik. Wow. Yang penting dijaga tetap dalam ketakwaan kepada Allah gitu. Terus kita tetap mempertahankannya dengan sabar. Tapi ya nggak boleh loh ya kalau umpama kita dihasati orang tapi tidak kita landasi untuk bertakwa kepada Allah. Maka itu bukan tujuannya dalam kaidah ini. Kaidahnya innahu man yattaqi wa yasbir. Kaidah utamanya adalah karena ketakwaan kepada Allah. Kemudian dia bersabar. Ya gitu dulu lah. Sebagaimana dalam kaidah yang lain Allah Ta'ala mengatakan intas biru wa tattaku fala yadurrukum wa la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sama sekali. Sabar dan bertakwa. Saya tak selesaikan sedikit-sedikit. Ini yang ketiga ini terakhir. Sebagaimana dalam surat Ali Imran di ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menguji kalian di dalam harta kalian dan diri kalian. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum. Dan kalian betul-betul mendengarkan dari orang-orang sebelum kalian yang mendapatkan kitab. Wa minal ladina asyraku, dan dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, adzan katsira, mendapatkan gangguan yang banyak. Semuanya itu dapat ujian. Yang mendapat kitab diuji oleh Allah atas harta dan diri mereka, dan kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Ya.
Ini maksudnya ini. Latuh tabarunna ayyuhal mu'min. Sesungguhnya kalian akan diuji wahai orang-orang mukmin atas harta kalian dengan mengeluarkan sebagai sedekah wajib dan sunnah. Bil hawaid allati tusibuha, dengan kebutuhan yang mereka peroleh. Dan terhadap jiwa kalian bima yajibu alaikum minat ta'at. Paham ya? Jiwa kita itu juga diuji oleh Allah untuk menjalankan kewajiban taat kepada Allah. Wa ma yahillu bikum min jirah au qatlin wa faqdul li'al ahbab. Atau diri kalian diuji dengan luka, perang, dan kehilangan orang yang kita cintai. Untuk apa Allah Ta'ala menguji harta? Allah Ta'ala menguji harta dan menguji jiwa kita. Tujuannya apa? Supaya Allah Ta'ala ingin menampakkan siapa orang yang beriman dan jujur. Wala ya'lamannallahu wala ya'lamannallahu apa? Iya, wala ya'lamannallahu alladhina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Untuk memilah mana yang jujur, mana yang dusta. Wala tasma'unna minal yahud wan nasara wal musyrikin ma yu'di asma'akum min alfadhi syirk wa ta'an fi dinikum. Dan kalian juga mendengarkan dari perkataan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik yang melukai pendengaran kalian. Karena apa? Karena kesyirikan, karena lafaz-lafaz kesyirikan dan penghinaan terhadap agama kalian. Maka wa intas biru, kalau kalian sabar atas itu semuanya dan kamu tetap bertakwa kepada Allah di atas ketaatan-ketaatannya dan meninggalkan maksiat-maksiatnya, apa kata Allah? Fa inna dzalika min azmil umur. Maka itu adalah perkara yang azimah, gitu ya. Perkara yang kuat. Urusan yang patut dan diutamakan. Jadi tetap sabar dan bertakwa untuk menjalankan ketaatan dan ketakwaan. Pokoknya gitulah zat kaidah umumnya. Tahu ya maksudnya ya? Kita memilih untuk tetap bertakwa meskipun resikonya adalah harus sabar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dah mungkin itu. Tafadhol, mungkin ada yang ditanyakan atau memberikan masukan. Di contoh yang kedua apa kalau nggak salah itu, yang ketika kita mempunyai nikmat yang dimana itu kemungkinan berpotensi untuk menimbulkan hasad banyak orang. Berarti tadi pilihannya itu yang mana yang harus kita lakukan? Apakah satu meninggalkannya dengan ketakwaan atau tetap memiliki nikmat tersebut dengan ketakwaan juga, atau bisa memilih? Karena tadi kan yang jenengan contohkan itu jenengan meninggalkannya. Tapi apa bisa, sedangkan tadi kan tidak ada yang terhindar dari hasad ya kalau suatu nikmat itu. Terus misalnya apakah bisa kalau dicontohkan kayak kepintaran misalnya, rajin, itu nikmat dari Allah yang apa bisa juga menimbulkan hasad. Misalnya kayak di kelas itu ada santri itu yang rajin mengumpulkan tugas, rajin menanyakan tugas misalnya.
Nah Terus? itu kadang menimbulkan hasad, Iya. hasad teman-teman yang lain. Alah, yo kamu rajin misalnya kayak gitu. Nah itu apakah Itu tetap saat kaidahnya tadi innahu man yattaqi wa yasbir. Tetap saja dalam ketakwaannya dan dia sabar terhadap cemooh-cemoohnya. Kalau kayak tadi urusan pas HP tadi. Kalau saya untuk memilih tidak menjual, sebetulnya enggak apa-apa. Yang penting saya yakinkan untuk ketakwaan dan saya harus sabar terhadap kalimat-kalimat yang lain. Tapi kalau saya enggak kuat, artinya saya memilih untuk menjual, ya enggak apa-apa. Itu mudah-mudahan jadi langkah ketakwaan dan kita sabar untuk meninggalkan itu. Ini pilihan kita itu gunanya untuk ketakwaan dan kita siap untuk menanggung resiko dari pilihan kita dengan kesabaran. Sepertinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kaidahnya innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena banyak orang itu ketika dia harus melangkah sesuatu, padahal langkahnya ini untuk kebaikan. Terus dia merasa tidak dihargai dari apa yang dilangkahkan. Artinya jangan khawatir. Tetap takwa, tetap sabar, dan pasti langkahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin gitu dulu. Yang lain mungkin ada yang bertanya? Ustazah, barangkali Ustazah mic-nya masih belum berubah. Masih di tempat yang sama. Ustazah yang hadir ada berapa Ustazah? 10? Berapa Ustazah? 3. Siapa aja itu? Sudah ada mic-nya, sudah ada mic-nya. Sudah Biu, sudah. Siapa aja Ustazah itu? Pakai mic itu enggak dengar. Walah. Cuman bertiga aja. Ustazah Indah Naili, Ustazah Syifa, sama adiknya Ustazah Indah Naili. Ustazah Nabila. Ustazah Nabila adiknya Ustazah Syifa. Ana ini malah siapa nih? Majhul. Enggak. Domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ma'ruf zat aslinya kalau ana. Tapi kalau ana bil ghaib. Taib ala kulli hal, masyaallah Ustazah. Barakallahu fiik. Ayo Ustaz, ada lagi? Kalau enggak ada kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan besok. Insya Allah besok 2 kaidah langsung. Insya Allah. Besok kaidahnya adalah wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Besok. Terus sama asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Insyaallah. Ya Zat, fadhal. Sabar itu artinya al-imsak. Apa artinya sabar? Definisi sabar.
Sabar itu artinya al-imsak, menahan. Nahan dan tidak merespon. Tidak merespon dengan keburukan. Nahan, tidak merespon dengan keburukan. Kemudian dengan hati, gimana ya? Jadi sabar itu menahan, tidak merespon keburukan, dan tidak mencela takdir Allah gitu intinya. Itu sabar. Pokoknya ngempet dan tidak mencela takdir. Pokoknya kalau umpama ya, tadi pas punya makanan enak jatuh numplek. Padahal ditunggu-tunggu belinya itu habis sahur langsung beli disiapkan untuk buka puasa. Lah kok pas mau adzan kedandapan jatuh tumpah. Padahal mulai habis sahur sampai maghrib itu diangen-angen sampai mimpinya lo mimpi buka puasa itu umpama. Diangen-angen padahal. Padahal plus belinya itu dari luar kota. Pas paginya di luar kota di Jakarta buka puasanya di Kediri umpama. Di Kediri nggak ada lagi, nggak jualan. Lah kok mau pas buka jatuh numplek wes pokoknya top lah. Pas jatuh itu terus kita langsung padahal kita bisa untuk marah, ngumpat, ngomong yang buruk, nggak boleh ya meskipun ya. Tapi kita bisa, tapi kita lebih langsung padahal kesal hati kita tapi diem. Nggak ngomong buruk, terus nggak melakukan hal yang buruk, bukan jatuh terus ditendang pisan, wes barbar pisan. Enggak ya. Oh jatuh piringnya, gelasnya jatuh ditendang pisan. Buyar pisan. Padahal lo sing numplek aslinya mek separuh. Gara-gara kesel ditendang pisan, buyar pisan. Itu enggak sabar. Tapi kalau nahan, Allah ya Allah gitu. Nah, itu namanya sabar. Astagfirullah gitu. Atau enggak usah zikir lah pokoknya. Kalau zikir itu malah bagus. Pokoknya ini serendah mungkin ya sabar. Pokoknya ngempet. Nah. Itu namanya sabar. Tapi nggak boleh juga pasti. Iki takdir Allah Ta'ala iki ngawur rusak iki takdir. Nah, itu nggak boleh. Meskipun diam, tapi mencela takdir Allah, nah, itu nggak sabar. Sabar itu pokoknya dia nahan, tidak merespon dengan buruk, terus tidak mencela takdir Allah. Itu sabar. Nanti kalau sabar tingkat 2, itu setelah nahan, terus ya Allah, gak apa-apa ya Allah, aku ridho ya Allah. Ridho, meskipun gimana lagi. Dan sabar itu, oh ya, dan sabar itu ketika pertama kali dapat musibah tadi, langsung sabar. Ya, langsung diem, langsung gak ngumpat. Bukan ngomel-ngomel dulu, marah-marah dulu, nanti terakhir-terakhirnya baru sudah 1 jam ngomel marah-marah baru wis gimana lagi sabar wis ya wis gak sabar namanya udah capek itu namanya marah dulu baru sabar itu gak sabar. Sabar itu ya pas sodmatil ula tadi pas dapat ujian pas kita langsung sabar. Nah setelah sabar baru ridho ya Allah wis aku ridho ya Allah wis gak apa-apa ya Allah wong ini loh engkau juga yang memberikan. Ridho. Setelah ridho, sabar yang paling tinggi itu adalah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Meskipun harus tumpah, tapi saya yakin bisa jadi makanan itu jangan-jangan ada bahayanya. Jangan-jangan ada racunnya. Jangan-jangan makanan itu emang bukan rezeki saya. Kalau saya makan malah bahaya untuk saya.
Maka saya bersyukur saya dijaga dari segala keburukan. Nah, itu malah bagus lagi. Begitu ya. Sabar itu urutannya gimana? Sabar, habis sabar apa? Ridho. Habis ridho, syukur. Gitu saat kira-kira. Apa? Itu kan sobrun jamilnya itu kan Nabi Yakubnya ya. Karena Nabi Yakub itu nggak marahi anaknya loh. Cuman qad sawwalat anfusukum amro. Abarnya qad sawwalat lakum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu wah Masya Allah itu memang. Ada doa itu. Tapi sobrunnya juga. Kalau dulu doanya kiai saya di pondok itu. Allahumma a'tini sabra Allahumma a'tini sabra ka sabri Ayyub wala tu'tini bukaan kabukai Ya'qub. Tapi padahal Nabi Yakub sabarnya juga tingkat tinggi. Ya Allah berikan aku kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayyub dan jangan kau berikan aku kesedihan seperti kesedihannya Nabi Yakub. Itu sewering itu doanya. Allahumma atini sabra ka sabri Ayyub wala tu'tini buka'a ka buka'i Ya'qub. Sik, bentar ya. Lihat. Waja'u abahum isya'an yabkun. Bapaknya nangis kan, Nabi Yakub. Kemudian mereka beralasan. Dan bahkan mereka mengatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau enggak mungkin percaya sama kami meskipun kita itu jujur. Kemudian mereka mendatangkan bukti dengan darah bohong. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu bahwasanya ini darah bohong dan bajunya Nabi Yusuf itu tidak sobek. Ya kan mereka mengatakan apa namanya? Dimakan apa namanya di mangsa serigala kan. Mereka Nabi Yakub tahu. Nabi Yakub tahu kalau itu adalah darah yang bohong. Kemudian kata Nabi Yakub, qad sawwalat anfusukum. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Kata Nabi Yakub sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Abu Yakub mal amru kama taqulun bal zayyanat lakum anfusukumul al-ammarah bisu amron qabihan fi Yusuf. Cuman kamu melakukan sesuatu karena hawa nafsumu saja. Dan kamu anggap itu baik untuk Nabi Yusuf, akhirnya kamu lakukan. Udah gitu aja. Padahal urusannya besar. Dan Nabi Yakub itu udah wanti-wanti, jangan, nggak usah. Tapi mereka ngeyel bawa. Terus mereka datang dengan itu dan Nabi Yakub tahu. Kemudian Nabi Yakub hanya mengatakan seperti itu dan mengatakan fasobrun jamil, sabar aja. Wallahul musta'anu amal ala ma tasifun. Dan Allah Ta'ala yang maha menolong terhadap apa yang kamu sifati. Karena Nabi Yakub tidak bisa lebih daripada itu. Dan hanya bisa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau dalam ranah pendidikan kayaknya penting banget. Banyak hal sesuatu yang kita nggak mampu untuk kita bisa benar apa namanya. Ini kan contoh kelakuan anak yang luar biasa kan. Tapi ketika Nabi Yakub tidak kuasa untuk apa namanya mengatasi itu ya beliau sabrun jamil dah, sabar aja Allah Taala.
Itu kesabaran luar biasa yang dialami oleh Nabi Yakub. Ada lagi? Itu sabar tingkat tinggi tapi belum sampai ke derajat syukur. Ada lagi Zat? Ada ya? Taib barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Ustazah yang lain mana ya Ustazah? Alhamdulillah nggak ada jawaban. Cukup. In tattaqu wa tasbiru. Innahu man yattaqi wa yasbir. Fa innahu Oke teman-teman, Masya Allah semoga bermanfaat. Ala kulli hal, mudah-mudahan 3 kaidah ini bisa menjadi karakter, menjadi pegangan, panduan hidup kita. Yang pertama adalah sucikan diri kita, maka insya Allah kita mensucikan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kaidah di dalam tujuan hidup kita adalah yaitu mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah ambillah langkah bertakwa kepada Allah meskipun resikonya adalah sabar dalam menjalani kesabaran di dalam bertakwa. Dan sabar dalam bertakwa itu ada urutannya, Zat. Yang paling mudah adalah menjalankan perintah Allah. Sabar sholat, sabar itu lebih mudah. Dan sabar untuk meninggalkan maksiat itu biasanya lebih sulit. Gitu ya, wallahu alam. Tapi nanti ketemu lagi kaedahnya. Kenapa meninggalkan maksiat langsung disuruh meninggalkan, tapi menjalankan perintah harus semampu kita. Itu juga menunjukkan bahwasanya menjalankan perintah itu juga berat. Intinya menjalankan ketakwaan harus dilandasi dengan sabar, tetap berjuang untuk melahirkan ketakwaan dalam kesabaran. Dengan kesabaran. Itu wallahu a'lam. Shawab, dan insyaallah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Harus hafal ya. Ayo diulangi. Jangan lihat. 1, 2, 3. Innahu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Mudah-mudahan Ramadannya dijaga. Itikafnya tetap berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sholat malamnya juga tertuntaskan. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.